Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star, episode 159. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Kaisar Roh Fantasi menatap Hong dari singgasananya yang megah. Senyum tipis terukir di wajahnya. Suaranya lembut namun penuh ancaman terselubung. Dia bertanya apakah Hong tidak takut akan perintahnya untuk membunuhnya. Mengingat kekuatan yang bisa menggerakkan banyak makhluk kuat di alam semesta Ganwu, Hong dengan sikap hormat mengakui bahwa dia memang merasa takut. Tetapi ketakutannya bukanlah ketakutan akan kematian semata. Dia takut tidak mampu mewujudkan keinginannya, terutama karena King King, wanita yang dicintainya, telah memperlakukannya dengan baik. Hong bersikeras bahwa dia harus melakukan segala yang dia bisa, bahkan jika itu berarti menghadapi kematian atau kehancuran. Kaisar Roh Fantasi terkesima oleh keteguhan hati Hong. Dia merenung sejenak, seolah-olah mengingat sesuatu dari masa lalu. Tiba-tiba, seluruh aula bergetar hebat dan suara-suara aneh memenuhi ruangan. Setelah suasana kembali tenang, Kaisar Roh Fantasi menawarkan Hong dua pilihan: menunggu hingga mencapai puncak penguasa sektor dan berkontribusi dalam perang di wilayah luar untuk mendapatkan medali kelas 1, atau mencoba melewati 18 tingkat ilusi cinta yang ia ciptakan. Jika Hong gagal dalam ilusi cinta, Kaisar Roh Fantasi akan memerintahkan aliansi mercenari semesta untuk membunuhnya. Tanpa ragu, Hong memilih opsi kedua, siap mempertaruhkan nyawanya untuk melewati 18 tingkat ilusi cinta. Kaisar Roh Fantasi yang awalnya mengira Hong akan memilih opsi pertama, terkejut namun terkesan dengan keberaniannya. Dia memerintahkan muridnya Busla untuk membawa Hong ke istana ilusi. Luo Feng yang menyaksikan semua ini merasa cemas. Dia tahu betapa berbahayanya ilusi cinta yang diciptakan oleh Kaisar Roh Fantasi. Tetapi Hong tetap teguh pada pilihannya. Sementara itu, King King yang mengetahui bahwa Hong sedang mempertaruhkan nyawanya merasa hancur. Dia mengirim pesan demi pesan kepada Hong, memintanya untuk tidak melakukan hal bodoh. Namun Hong hanya membalas dengan pesan singkat yang menenangkan, memintanya untuk tetap menunggu. Di istana ilusi, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Banyak yang meragukan bahwa Hong bisa berhasil, tetapi Hong tetap tenang dan percaya diri. Dia melangkah masuk, siap menghadapi apapun yang menantinya. Luo Feng yang berdiri di samping hanya bisa berharap yang terbaik untuk kakaknya, menyadari bahwa ini adalah pertaruhan hidup dan mati yang akan menentukan nasib Hong dan King King. Di episode selanjutnya, Istana Ilusi, bangunan megah yang menjulang tinggi hingga menembus awan, dipenuhi energi mistik yang menciptakan aura misterius dan menakutkan. Di tingkat 101, kabut tebal menyelimuti ruangan, membuat siapapun tidak bisa melihat ke dalam. Luo Feng yang berdiri di luar berusaha mati-matian untuk mengetahui kondisi Hong kakaknya yang sedang menghadapi 18 tingkat ilusi cinta. Namun, usahanya sia-sia. Bukan hanya Luo Feng, para wanita dari klan iblis dan roh, serta murid-murid Kaisar Roh Fantasi juga penasaran apakah Hong bisa bertahan dalam ujian yang menakutkan ini. Tiba-tiba, istana tingkat 101 bergetar hebat, dan kabut perlahan menghilang. Hong terlihat berdiri dengan senyum kecil di wajahnya, lalu melesat menuju tingkat 102. Luo Feng merasa lega melihat kakaknya berhasil melewati tingkat pertama. Namun, perjalanan Hong tidaklah mudah. Semakin tinggi tingkat yang ia lewati, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Di tingkat 2 dan 3, Hong mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Luo Feng semakin cemas menyadari bahwa ilusi ini diciptakan oleh Kaisar Roh Fantasi, makhluk yang kekuatannya mendekati Kaisar Truyan. Jika Hong gagal, dia akan bunuh diri seperti yang telah dijanjikannya. Kaisar Roh Fantasi yang menyaksikan perjalanan Hong menjelaskan bahwa ilusi ini menguji hasrat cinta. Keinginan, terutama keinginan cinta, adalah salah satu tantangan terberat. Meskipun Hong memiliki kondisi mental yang kuat, ilusi yang diciptakan oleh Kaisar Roh Fantasi sangatlah sulit ditembus.
Luo Feng semakin khawatir, menyadari bahwa kekuatan dan pengalaman Kaisar Roh Fantasi jauh melampaui Hong. Namun, Hong terus melangkah, melewati tingkat demi tingkat dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tingkat ke-17, semua orang menahan nafas menunggu hasil terakhir. Hong muncul dengan wajah pucat namun tetap tersenyum, lalu menuju tingkat terakhir, tingkat 18. Getaran hebat terjadi dan ruangan menjadi tenang. Hong berjalan keluar dengan wajah lelah namun penuh kemenangan, mengumumkan bahwa dia telah berhasil melewati 18 tingkat ilusi cinta. Luo Feng merasa lega, sementara Kaisar Roh Fantasi yang awalnya tidak percaya, terpaksa mengakui kekuatan dan keteguhan hati Hong. Perjalanan Hong membuktikan bahwa cinta sejati dan tekad yang kuat bisa mengalahkan bahkan ilusi paling menakutkan sekalipun. Di jalan setapak luar tingkat ke-18 istana, ribuan orang berkumpul, terpana melihat Hong, pria berambut hitam yang baru saja berhasil melewati 18 tingkat ilusi cinta. Bagi mereka yang melayani Kaisar Roh Fantasi, pencapaian ini hampir tak terbayangkan. Bahkan Kaisar Roh Fantasi sendiri sulit menerima kenyataan itu. Meski awalnya meragukan, ia akhirnya mengakui bahwa Hong telah mengejutkannya dengan keteguhan hati dan kemampuannya. Para wanita iblis dan roh yang hadir berbisik penuh kekaguman. Sementara Busla, murid setia Kaisar Roh Fantasi, mengucapkan selamat kepada Hong atas keberhasilannya. Hong tersenyum, mengakui bahwa ujian itu sangat sulit dan ia nyaris gagal. Namun ia menjelaskan kepada Luo Feng bahwa kesulitan yang ditunjukkan selama ujian hanyalah akting. Hong sengaja berpura-pura kesulitan agar Kaisar Roh Fantasi tidak merasa perlu meningkatkan tingkat kesulitan ilusi. Luo Feng terkesan dengan strategi kakaknya, menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup. Cara menggunakannya juga penting. Hong juga menjelaskan bahwa cinta, meski sering dianggap rumit, pada dasarnya adalah sesuatu yang murni dan jelas jika dipahami dengan benar. Sementara itu, di paviliun yang tenang, Ji Qing menanti dengan perasaan campur aduk. Kaisar Roh Fantasi telah memberitahunya tentang keberhasilan Hong dan menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menghalangi hubungan mereka. Ketika Hong dan Luo Feng tiba, Ji Qing berlari dan memeluk Hong erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Namun, tiba-tiba Ji Qing melepaskan pelukannya dan berkata bahwa semua ini tidak sepadan. Ia meminta Hong untuk pergi dan hanya menganggap dirinya sebagai kenangan. Hong terkejut, begitu pula dengan semua yang menyaksikan. Kebingungan dan ketegangan memenuhi udara. Apakah ini ulah Kaisar Roh Fantasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di hati Ji Qing? Semua mata tertuju pada mereka, menanti kelanjutan dari kisah yang penuh kejutan ini. Pertemuan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi momen penuh teka-teki, meninggalkan semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Luo Feng yang menyaksikan perpisahan itu merasa bingung dan sedih. Ia mencoba memahami mengapa Ji Qing tiba-tiba berubah pikiran setelah semua pengorbanan Hong. Hong menjelaskan bahwa Ji Qing memiliki impian dan tekad untuk menjadi pejuang mutlak, serta kesetiaan yang kuat terhadap garis keturunan keluarganya. Meski Hong yakin ada pengaruh dari Kaisar Roh Fantasi atau pihak lain, ia menerima keputusan Ji Qing dengan lapang dada. Hong tahu bahwa Ji Qing adalah seorang yang teguh dalam keputusannya. Beberapa hari kemudian, Hong mendapatkan kesempatan langka untuk bergabung dengan faksi pelatihan elit dojo kapak besar. Sebuah peluang yang hanya diberikan kepada segelintir orang berbakat. Saat ia bersiap untuk pergi, Luo Feng memberinya dukungan, menyuruhnya untuk membuktikan diri dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada Kaisar Roh Fantasi. Hong tertawa ringan, lalu melangkah masuk ke kapal yang akan membawanya ke masa depan baru. Kapal itu melesat ke angkasa, meninggalkan Luo Feng yang menatap langit kosong. Luo Feng pun memutuskan untuk kembali ke bumi, tempat yang telah ia tinggalkan lebih dari 200 tahun. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, sambil berharap bahwa Hong akan menemukan jalannya sendiri. Di balik perpisahan yang menyakitkan, Luo Feng tahu bahwa kehidupan terus berjalan dan tantangan baru menanti di depan. Di sebuah pangkalan bawah tanah yang gelap dan sunyi, seorang pria botak bermata tiga memberikan perintah tegas kepada tim ke-13 untuk memeriksa rumah nomor 9 di bumi. Organisasi misterius ini dikenal dengan ketertiban dan keheningannya, serta misi-misi rahasia yang mereka emban. Sementara itu, di luar angkasa, sebuah kapal berbentuk cakram hitam kelas C melayang perlahan, membawa tim yang bertugas menuju bumi.
Namun, mereka menemui penghalang ruang angkasa yang dimodifikasi oleh kekuatan luar biasa, memaksa mereka mempertimbangkan dua pilihan, menempuh perjalanan panjang melalui lubang cacing atau meminta bantuan entitas keabadian untuk menghancurkan penghalang tersebut. Di sudut lain alam semesta, Luo Feng dan timnya sedang dalam perjalanan menuju bumi menggunakan kapal segitiga berwarna darah. Meskipun bergerak dengan kecepatan 50 kali lipat cahaya, jarak yang jauh membuat perjalanan ini memakan waktu 2 bulan. Di dalam kabin utama, Luo Feng muncul dari cairan nutrisi setelah mencapai puncak domain Lord level 9. Tanaman merambat yang memenuhi kabin berevolusi menjadi 216 sulur dan membentuk baju zirah yang terus berubah warna, menandakan kemajuan luar biasa dalam evolusi anggur kontak awan. Luo Feng tersenyum puas dengan pencapaiannya, menyadari bahwa semakin tinggi tingkat evolusinya, semakin besar tantangan yang harus dihadapi. Meskipun anggur kotak awan telah mencapai kekuatan yang luar biasa, mencapai tingkat keabadian masih menjadi tantangan besar. Bahkan binatang bertanduk emas, bagian dari warisannya, mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mencapai keabadian. Di dunia internalnya, binatang bertanduk emas itu berusaha menyerap kristal ke-100 dari sungai darah, menghadapi gelombang aura pembunuhan yang semakin kuat. Setelah melalui penderitaan yang hampir tak tertahankan, binatang bertanduk emas berhasil melewati ujian tersebut. Cakar kanannya berubah menjadi emas murni dengan ukiran merah darah yang membentuk simbol kepala dewa binatang. Kekuatan barunya begitu menakutkan hingga tanah di bawahnya bergetar dan terbelah hanya karena tekanan dari cakar tersebut. Luo Feng menyadari bahwa setiap langkah menuju keabadian membutuhkan tekad dan pengorbanan yang besar. Dengan kekuatan baru yang dimilikinya, Luo Feng tetap bertekad untuk mencapai keabadian, baik bagi dirinya maupun entitas yang telah berevolusi bersamanya. Perjalanan masih panjang dan tantangan yang lebih besar menantinya di masa depan. Sementara itu, di bumi, misi tim ke-13 dari organisasi misterius itu semakin mendekati titik kritis, menandakan bahwa pertemuan antara Luo Feng dan kekuatan-kekuatan lain di alam semesta mungkin tidak terelakkan. Luo Feng menyadari betapa besar manfaat yang ia peroleh dari kristal sungai darah di benua sungai darah. Kecocokan tubuh binatang bertanduk emas dengan kristal tersebut memungkinkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Saat menyerap kristal ke-99, cakar kanan binatang bertanduk emas mengalami peningkatan kekuatan 9 kali lipat, menyamai kekuatan seluruh tubuhnya, membuat cakar kanannya menjadi senjata yang mengerikan dengan kekuatan 10 kali lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dengan berbagai faktor yang mendukung, total kekuatan Luo Feng meningkat 11 kali lipat, ditambah kemampuan melepaskan dewa dunia tingkat kedua dan energi sungai darah. Kekuatannya mendekati 55 kali lipat dari sebelumnya. Jika ia menggunakan kemampuan alami binatang bertanduk emas, tebasan cakar kanannya bisa mencapai hampir 110 kali kekuatan aslinya. Peningkatan ini membuatnya hampir tak percaya, terutama karena hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa energi roh atau genetik. Pemahamannya terhadap patung dewa binatang dan teknik cakar pamungkas semakin memperkuat posisinya. Meski begitu, Luo Feng belum puas. Kekuatan binatang bertanduk emas masih jauh dari sempurna dan pemahaman hukumnya belum mencapai puncak. Ia juga baru berada di tingkat kedua dewa dunia. Dan jika berhasil mencapai tingkat ketiga, peningkatan kekuatannya akan lebih dahsyat. Ambisinya semakin besar setelah mendengar kisah Kedi, seorang jenius mutlak yang mampu membunuh makhluk abadi resmi di tingkat puncak penguasa sektor. Dengan tubuh binatang bertanduk emas yang lebih kuat, Luo Feng yakin ia juga bisa mencapai pencapaian serupa. Dalam perjalanan pulang ke bumi, Luo Feng dan Dylan memasuki tata surya melalui transfer alam semesta, melalui simulator eksternal yang melihat matahari dan planet-planet yang berputar di sekitarnya. Mars, yang kini telah berubah menjadi hijau dan menjadi planet kehidupan, menjadi bukti kemajuan umat manusia. Teknologi transportasi memungkinkan manusia bepergian dengan mudah antara bumi, Mars dan satelit lainnya, menciptakan peradaban yang lebih maju. Saat mendekati bumi, Luo Feng melihat planet yang telah berubah drastis. Bumi kini dipenuhi hutan lebat dan ekosistem alami yang subur. Kota-kota gurun yang dulu menjadi saksi kehancuran kini dijadikan museum untuk mengingat sejarah kelam. Melihat semua ini, Luo Feng tersenyum puas. Meski perjalanannya masih panjang, ia akhirnya kembali ke rumah, siap menghadapi tantangan baru di masa depan.
Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star episode 159. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan dan kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.